Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Yuliana Sari. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai perspektif aksiologi mengenai pendampingan pasien isolasi mandiri atau isoman sebagai bentuk sinergitas penanganan COVID-19 di Indonesia. Adapun latar belakang di dalam penulisan atau pembuatan video ini adalah bahwa COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan kenaikan kasus yang dinamis. Pada tahun ini di bulan Juni terjadi kenaikan kasus. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kapasitas di rumah sakit rujukan dan darurat COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan beban untuk puskesmas dan juga pelayanan kesehatan yang lainnya. Oleh karena itu, banyaknya masyarakat yang mengalami atau menderita COVID-19 mengharuskan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah atau isoman. Tentu saja, isolasi mandiri yang telah terjadi pada saat kenaikan kasus kemarin memberikan tantangan tersendiri, di mana ternyata tingkat kepatuhan masyarakat itu masih rendah. Akan pentingnya dan isolasi mandiri dan bagaimana pedoman isolasi mandiri itu dilaksanakan. Yang kedua, ternyata pada saat isolasi mandiri ditemukan adanya angka kematian yang cukup tinggi. Hal ini memberikan sebuah landasan bahwa pada saat kasus tinggi diperlukan suatu program pendampingan pasien isolasi mandiri. Dan di dalam video ini akan kita ulas bagaimana analisis aksiologis keterkaitan antara pendampingan pasien isolasi mandiri dengan prinsip filsafat ilmu. Adapun rumusan masalah pada video ini dijelaskan oleh penjelasan di sini dan menghasilkan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah peran pendampingan pasien isolasi mandiri sebagai bentuk sinergitas penanganan COVID-19 di Indonesia? Adapun tujuan umumnya adalah menjelaskan perspektif aksiologis pendampingan pasien isolasi mandiri dan tujuan khususnya adalah memahami konsep dasar filsafat ilmu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait penanganan COVID-19, pendampingan pasien isolasi mandiri sebagai bentuk sinergitas penanganan COVID-19, dan analisis aspek aksiologis dalam proses atau dalam program pendampingan pasien isolasi mandiri. Adapun manfaat dari pembuatan video ini adalah diharapkan secara teoritis mampu mengembangkan informasi ilmiah dan secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan oleh stakeholder serta mampu memberikan pendampingan pasien isolasi mandiri sebagai wujud sinergitas kita dengan semua pihak, termasuk pemerintah, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Yang menjadi kerangka teori di dalam analisis ini adalah di mana pendampingan pasien isolasi mandiri ini harus kita telaah. Apa itu? Siapa yang melakukan? Untuk siapa program ini dilaksanakan? Kapan dan bagaimana juga harus dirumuskan, serta bagaimana cara melaksanakannya. Oke, jadi pendampingan pasien isolasi mandiri itu adalah sebuah program yang merupakan bentuk dukungan sosial kepada semua pasien COVID-19 supaya dapat melakukan isolasi diri dengan aman, terutama pada populasi yang rentan. Selain itu juga, ini dapat dilaksanakan oleh dokter, tenaga kesehatan, juga mahasiswa kedokteran, tetapi harus ada pelatihan khususnya, dan tentu saja harus ada koordinatornya atau Care Resource Coordinator. Lalu untuk siapa program ini dilaksanakan? Untuk semua pasien yang terdiagnosis COVID ataupun kriteria lainnya yang membutuhkan pendampingan. Kapan dan dilaksanakannya, dan di mana dilaksanakannya? Nah, ini sangat fleksibel. Revolusi 4.0 dengan pengembangan ilmu yang pengetahuan yang sangat pesat memberikan kita dapat memberikan pendampingan ini secara terjadwal, mudah, baik secara online, menggunakan berbagai macam video conference, video call, dan lain sebagainya, juga bisa offline untuk kasus-kasus yang sangat emergensi, tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Bagaimana program ini dilaksanakan? Program ini dapat dilaksanakan dengan berbagai macam metode, seperti pemberian bantuan sembako, perlengkapan rumah tangga, akses terhadap fasilitas kesehatan, layanan pembuangan sampah, telemedicine, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kerangka bagaimana pendampingan pasien isolasi mandiri ini dapat dilaksanakan. Kita lanjutkan terkait dengan isi dan pembahasan. Nah, kita ulas sedikit mengenai COVID-19, di mana COVID ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana saat ini sudah banyak sekali ditemukan berbagai macam varian. Dan pada tahun 2020, pada bulan Maret, ini sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Jadi semua negara mengalami pandemi ini. Saat ini profil di Indonesia sudah mengalami penurunan yang drastis ya, di mana yang pada bulan Juni, Juli kemarin mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dan alhamdulillah pada bulan September ini telah mengalami penurunan. Data yang diperoleh, angka-angka mulai kasus terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, meninggal dapat dilihat di dalam slide ini. Ini kami peroleh dari gugus petugas percepatan per 30 September 2021. Sekarang kita masuk di filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, dari philo yang artinya cinta, love, dan sopha yang artinya bijaksana. Di mana filsafat ilmu sendiri adalah sebuah aktivitas mencari kebenaran mengenai hakikat sebuah ilmu. Menurut Adib 2018, filsafat ilmu adalah sebuah landasan. Ibaratkan pohon, dia merupakan akar. Semakin kokoh akar tersebut, maka ilmu yang dikembangkan, yang dipelajari akan semakin tinggi, semakin rimbun, menghasilkan buah-buahan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan tentu saja, dengan belajar filsafat ilmu, kita akan mendapatkan berbagai macam hal positif, seperti kita mampu berpikir berdasarkan kaidah filsafat, merespon permasalahan, mengkoreksi sebuah paham, mengembangkan ilmu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dengan kita belajar kembali mendasarkan apa yang kita laksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari filsafat. Pilar filsafat ilmu sendiri ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta logika pengetahuan. Ontologi membahas mengenai apa ilmu itu sebenarnya. Epistemologi membahas mengenai bagaimana ilmu itu, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Aksiologi menjelaskan manfaat, dan logika pengetahuan menjelaskan bahwa ilmu itu diciptakan dan diperuntukkan bagi semuanya dan dapat diterima oleh nalar atau logika bersifat rasional atau masuk akal. Di dalam video ini kita akan lebih berfokus pada konsep aksiologi mengenai perspektif aksiologi pendampingan pasien isolasi mandiri sebagai bentuk sinergitas penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, program pendampingan pasien isolasi mandiri ini dari aspek aksiologis memiliki manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Secara teoritis, program ini dapat dijadikan sebagai sebuah dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam sinergitas penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain vaksin, selain penyediaan sumber daya manusia di rumah sakit, puskesmas, maka pendampingan ini juga penting dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu terkait pendampingan sosial. Selain itu, secara praktis, program ini diharapkan mampu membangkitkan rasa peduli kita kepada sesama, memberikan sinergitas penguatan dengan pihak terkait, stakeholder, pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Ini juga bisa bermanfaat untuk monitoring dan pendampingan pasien isolasi mandiri yang ada di rumah. Karena di dalam pendampingan ini ada aspek-aspek edukasi kesehatan yang diberikan serta mampu menguatkan aspek mental dan spiritual dari pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Nah,
Program pendampingan pasien isolasi mandiri ini merupakan salah satu bentuk social support atau dukungan sosial. Ini sesuatu yang sangat sederhana dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Program ini dapat dilaksanakan secara spesifik, mengacu dari kebutuhan setiap kelompok, dan membutuhkan sebuah kontak atau komunikasi yang intens dan harus dapat dibuktikan bahwa program ini mampu cukup memberikan bantuan kepada kelompok tersebut. Diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Sehingga dengan program yang sederhana dapat memberikan aspek ataupun efek yang positif terkait derajat kesehatan masyarakat. Nah, untuk aspek aksiologis lainnya adalah di dalam pendampingan pasien isolasi mandiri terdapat aspek edukasi kesehatan, di mana dari edukasi ini akan diperoleh suatu pemahaman yang bagus terkait bagaimana sih isolasi mandiri yang benar. Sehingga dengan memperoleh edukasi yang bagus akan meningkatkan tingkat kepemahaman, nanti akan meningkatkan literasi, pengaplikasian pemahaman tersebut, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kepatuhan dari pasien yang mengalami isolasi mandiri. Tentu saja banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pendampingan, di mana kita harus memahami pedoman pasien isolasi mandiri itu, harus memberikan motivasi, harus mengetahui apa sih motivasi yang bisa menunjang penguatan isolasi mandiri itu, tantangannya apa yang dialami pasien ini, lalu kapasitas yang dimiliki pasien ini apa. Sehingga hal tersebut jika dipahami oleh seseorang yang mendampingi akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan memberikan solusi yang tepat dengan problem-problem yang dialami oleh pasien ini. Dan yang paling penting, kesehatan itu tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek mental, aspek spiritual, interaksi sosial. Oleh karena itu, program pendampingan juga sebaiknya menyentuh dalam ketiga ranah tersebut dan juga dilaksanakan dengan proses evaluasi yang bagus. Terakhir, kesimpulan dari saya adalah bahwa dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada penanganan COVID-19, dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendasar yang berlandaskan prinsip filsafat ilmu. Karena kita akan memperhatikan apa, bagaimana, apa manfaatnya, dan rasional atau tidak. Setelah itu, pendampingan ini juga dapat dilaksanakan sebagai wujud sinergitas terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis, sehingga program yang dilaksanakan tidak akan percuma. Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah baiknya program-program yang dilaksanakan ini sifatnya kolaboratif, melibatkan berbagai macam pihak, dan program ini sebaiknya direncanakan secara matang, dilaksanakan secara terstruktur, dipantau, dan dievaluasi untuk menjamin kualitas pelaksanaannya. Baik, terima kasih atas perhatian. Demikian adalah paparan kami terkait analisis program pendampingan COVID-19 sebagai bentuk sinergitas penanganan COVID-19 di Indonesia dalam aspek aksiologis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.